Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mulaikan ibadah kita Bededikosen yang ada, sekalipun kembali kita masih tetap live streaming, tapi segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya yakin dan percaya ada hadirat Tuhan di dalamnya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Anda yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri semua. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku.
di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Kami yakin dan percaya hadirat Allah boleh kami rasakan di saat-saat ini. Kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Kami boleh memuji, membesarkan namanya Tuhan lewat pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini yang menjadi doa kami. Kami mulaikan ibadah kami, menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian penyembahan dulu. Dekat padamu itu rinduku. Haleluya. Kalau dekat dengan Tuhan, satu kerinduan kita bersama. Dia ada bersama dengan kita. Haleluya. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap
kepada Tuhan, kira-kira katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Ajarkan kita untuk berdiam dekat di hatinya Tuhan. Haleluya. Kita akan memperoleh kekuatan baru. Haleluya.
satu-satunya yang kita andalkan. Dia satu-satunya yang kita percaya. Haleluya. 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 Tiba saatnya kami ingin mendengarkan Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga hanya Engkau yang nyata berbicara pagi hari ini kepada umat-umat-Mu.
Sampaikan isi hatimu Tuhan lewat hamba-Mu. Pakai hamba-Mu dan urapi hamba-Mu. Hamba-Mu bukan siapa-siapa Tuhan, tetapi Tuhan memakai kami, memakai hamba-Mu, mengurapinya, hingga kami boleh melihat suara-Mu berbicara pada kami. Firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, Firman-Mu yang boleh menegur kehidupan kami. Biar lewat firman-Mu itu menjadi rema dalam hidup kami. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami duduk diam mendengarkan Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ini masih suasana Natal ya. Saya rindu kita menaikkan pujian seorang anak telah lahir. Haleluya. Ia penasehat ajaib. Haleluya. Di
Suasananya masih Natal, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dengan suasana yang juga masih dalam suasana Natal ya. Kalau kemarin Yesus, makna kelahiran Yesus, Dia menyelamatkan umatnya dari dosa, dan Yesus adalah terang dunia. Itu makna yang makna Natal yang kita sudah dengar kemarin pada tanggal 25 Desember ya. Sekarang kita akan melihat arti Natal yang sesungguhnya ya. Di mana-mana sedang merayakan Natal, tetapi khususnya di tahun 2020 ini hanya 2 bulan dari penghujung tahun, dari awal tahun 2020 ya, hanya sekitar 2 bulan masa-masa normal adanya ya. Selanjutnya lewat dari 2 bulan itu, tepatnya sekitar bulan Maret sampai saat hari ini, dan entah sampai kapan berakhirnya masa new normal katanya ya, masa pandemi ini, entah sampai kapan akan berakhir. Saya yakin dan percaya di balik semuanya ini tetap ada Tuhan di hati saya dan Anda ya. Tetap ada kekuatan untuk kita bisa melewatinya. Kalau dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan pernah mampu, tapi kita melihat pada saat pagi hari ini arti Natal yang sesungguhnya. Yesus datang saat ini, di Natal ini, bukan Natal hari ini saja ya, tapi Natal-Natal yang lalu ya, sudah 2000 tahun yang lalu Dia sudah lahir bagi saya dengan Anda ya. Matiannya bahkan di kayu salib untuk menebus umatnya katanya dari dosa-dosa. Dan yang kita pelajari kemarin, makna Natal yang kedua adalah Yesus adalah terang dunia ya. Terang yang sesungguhnya itu katanya sudah datang ya. Saat ini kita melihat arti Natal yang sesungguhnya. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yesus datang, kali ini Yesus datang untuk membawa damai sejahtera. Amin ya. Kalau kemarin Yesus datang untuk menebus dosa umatnya, yang kedua Yesus datang untuk menjadi terang yang sesungguhnya, yang ketiga saat hari ini kita akan pelajari arti Natal yang sesungguhnya. Yesus datang untuk membawa damai ya. Pujian tadi juga dikatakan Raja Damai ya. Raja Damai telah datang, Raja Bapa yang kekal, Raja Damai katanya ya. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Pujian tadi yang kita sudah naikkan ya. Saat ini kita melihat ayatnya ke-27 dari Yohanes pasal yang ke-14. Dikatakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku, kunya besar ya, damai sejahtera dari Allah ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu ya. Baca perikop ini, membaca satu ayat ini tentang damai sejahtera ya. Katanya ada damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, yaitu damai sejahteraku katanya ya. Dan yang kedua, damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ya. Jadi kesimpulannya ada 2 sumber damai sejahtera dalam hidup manusia. Di dalam ayat yang ke-27 ini kita melihat ada 2 sumber damai sejahtera dalam hidup manusia. Sudah ada minum. Saya minum dulu, soalnya dari puji-pujian sampai firman borongan.
Kalau tukang, ada tukang borongan, ada tukang harian. Kalau saya hamba Tuhan, pasti ada borongannya ya. Berkatnya dia nanti double. Amin ya. Dikatakan di sini ada dua sumber damai sejahtera dalam hidup kita manusia. Yang pertama, damai sejahtera yang dari Tuhan, itu asli ya. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu sifatnya kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada batasan waktunya ya. Yang kedua, damai sejahtera yang dari dunia, dikatakan situ ya, yang diberikan oleh dunia. Dunia pun juga memberikan damai sejahtera, ada, tetapi bukan dibeli di toko damai ya. Di Indonesia ini saya tidak percaya ada toko bangunan pun namanya toko damai, ada toko kelontong pun namanya toko damai. Yang nggak ada mungkin salon damai, mungkin saya belum pernah lihat ya. Kalau toko bangunan saya pernah lihat toko bangunan namanya damai ya, damai apa gitu ya. Pokoknya damai yang dari dunia. Damai yang dari dunia seperti apa? Kekayaan, kehormatan, jabatan, kedudukan dan sebagainya, pangkat ya. Itu damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Orang bisa merasakan damai, orang bisa merasakan senang karena dia kaya ya. Tapi di saat-saat pandemi seperti ini, kekayaan itu kadang-kadang orang yang punya tas branded aja, yang tasnya satu lemari mungkin ya, mungkin lemarinya besar sekali ya, koleksi tasnya, tas-tas branded, sepatu-sepatu branded. Di zaman pandemi seperti ini saya rasa mereka tidak bisa memakainya ya, apalagi dalam keadaan zona, saya dengar Bekasi sudah zona hitam. Kemarin saya dengar daerah Manado pun, daerah Manado saya dengar dari seorang hamba Tuhan yang ada di Manado, dia bilang, "Lis, jangan ke Manado dulu, di Manado lagi zona hitam," katanya ya. Jadi ibadah pun kami live streaming ya, gereja besar pun di sana katanya live streaming yang hanya dihadiri oleh majelis-majelis gereja saja ya, gereja yang besar di Manado pun tetap alami yang sama dengan kita. Tidak ada perbedaan, pandemi ini seluruh dunia ya. Dan kita sedang alami ini dan kita harus berjaga-jaga ya. Banyak hal yang dituliskan oleh Alkitab, bahkan di ayat yang tadi yang kita sudah baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 bagian yang terakhir itu kalimatnya katakan, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Damai yang dari dunia ini bisa membuat kita gelisah dan gentar. Apa gunanya kekayaan, apa gunanya kehormatan, jabatan, pangkat dan sebagainya di zaman seperti ini ya, yang kita harus lewati bersama-sama. Bukan hanya saya saja yang sedang mengalami ujian yang luar biasa dengan adanya pandemi, dampak atau dari pandemi ini, tetapi banyak orang yang juga mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya, kalaupun belahan jiwa saya sudah dipanggil Tuhan, saya yakin dan percaya dia sudah senang bersama dengan Tuhan. Tinggal kitanya ya, kita yang masih melewati berapa lama lagi pandemi yang seperti ini. Kalau dia sudah bebas di sana, sudah senang, dia nggak mikirin kita di sini. Yang ada kita senantiasa memikirkan dia. Saya saja kalau masih ingat dia rasanya ya pastilah itu ya, nggak mungkin saya dalam waktu seperdetik, belum 40 hari lagi saya mau bilang lupa, nggak mungkin ya, mungkin nggak mungkin lah dilupakan. Namanya juga sudah 29 tahun hidup bersama ya. Satu hal yang rasanya sulit sekali. Mungkin kalau cuma 1-2 tahun mungkin masih bisa lah, tetapi ini 29 tahun, nyaris memasuki 30 tahun ya. Tapi semuanya ada rencana Tuhan ya. Saya tetap percaya, saya terlalu yakin. Sebetulnya kata ter itu tidak bagus ya, tetapi saya yakin, saya percaya ada rencana Tuhan yang Tuhan sediakan khususnya bagi kita Goshen. Maju ya. Saya tidak mungkin maju sendiri tanpa dorongan dari Anda. Saya sama dengan Anda semua, tetap manusia biasa. Yang dicubit saya bilang masih tetap sakit. Saya kebentur dikit aja sudah biru ya. Kita sama-sama makan nasi. Mari kita berjuang bersama-sama memajukan Goshen. Amin. Jangan Anda melihat penggembala sudah tidak ada lalu tinggalkan saya ya. Saya tidak percaya Anda tidak punya pikiran seperti itu. Tetapi marilah kita berjuang bersama-sama, kita maju bersama-sama. Bukan untuk saya, bukan untuk almarhum,
Tetapi kalau kita maju untuk Tuhan, ya, untuk kerajaan Allah. Dia lahir membawa kerajaan Allah bagi Anda dan saya. Damai sejahtera yang daripada Tuhan itu sifatnya kekal. Kalau damai yang dari dunia itu hanya sifatnya sementara. Apa yang kita miliki di dunia ini satu saat akan hilang, satu saat tidak ada artinya apa-apa. Kita datang dengan telanjang, pergi pun dengan telanjang pula. Tidak ada yang kita bawa, ya. Mati pun mungkin ada beberapa ada kebiasaan mungkin juga, ya. Ada ketika dia meninggal lalu di petinya itu baju-bajunya jangan jauh-jauh. Almarhum papa saya, bapak kandung saya juga seperti itu, ya. Ketika dia meninggal di petinya itu dimasukkan semua bajunya. Baju-bajunya dia dibawa mati. Saya bilang, ngapain dibawa mati? Ya dulu karena saya belum mengenal Tuhan dengan sungguh, ya, hanya tahu Tuhan itu saya tahu. Tapi untuk mengenal, saya waktu itu belum mengenal Tuhan dengan sungguh seperti saat ini, ya. Semakin kita lebih dalam mengenal Dia, amin, ya. Waktu itu dimasukkan semua baju-bajunya dan saya tahu saat ini saya baru sadar tak ada gunanya, toh tidak akan dipakai, ya. Yang ada dia akan jadi barang usang mungkin di peti, ya, akan semuanya akan hancur, semuanya hanya ngengat dan karat kata Alkitab, ya. Tetapi yang kita bawa adalah kemuliaan bersama dengan Tuhan, ya. Apapun yang kita buat di dunia ini, apa yang terikat dunia akan terikat di surga. Tetapi apa yang Anda lepaskan di dunia akan terlepas di surga, amin. Damai sejahtera dari Allah, ya. Tuhan datang, kelahirannya bagi saya dengan Anda ke dunia. Dia membawa kerajaan Allah bagi kita, ya. Dia membawa damai sejahtera, ya. Kalau kita lihat Roma pasalnya 14 ayat yang ke-17, ya. Kerajaan Allah itu katanya bukan soal makanan dan minuman katanya, ya. Roma 14, coba kalau kita lihat sebentar, saya ingat ayat ini. Roma 14 ayat yang ke-17. Dikatakan sini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Itu yang pertama, ya. Perhatikan baik-baik, kerajaan Allah bukan soal kita makan-makan, bukan soal kita minum-minum, ya. Tetapi bukan berarti dilarang makan-makan. Anda tidak makan, is there, ya. Anda tidak minum juga dehidrasi, ya. Ujung-ujungnya akan innalillahi juga, ya. Bukan seperti itu, tetapi dijelaskan di sini bahwa kerajaan Allah itu adalah soal apa? Kebenaran. Yang pertama, kedua, damai sejahtera. Kembali disinggung tentang damai sejahtera. Tidak salah, ya, Alkitab katakan Dia lahir untuk membawa kerajaan Allah, yaitu Dia membawa damai sejahtera dan sukacita, garis bawahi, oleh Roh Kudus, ya. Jadi kebenaran yang Anda lakukan, hidup benar, itu akan membawa Anda ke kerajaan Allah, akan membawa pengenalanmu kepada kerajaan Allah. Jadi bukan merek makanan, bukan merek minuman, wine dan sebagainya yang akan membawa Anda masuk kerajaan Allah, ya. Mengerti di sini, ya. Bukan jenis makanan apa? Topi koki apa itu, ya. Anak saya senang dengan makanan seperti ini. Bukan seperti itu, ya. Tetapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran, hidup benar. Hidup baik gampang, tetapi untuk hidup benar itu yang susah, ya. Hidup benar itu yang susah, karena arti kata kebenaran di sini adalah berkenan. Kalau kita mau hidup benar, kita pun harus hidup berkenan kepada Tuhan. Tidak gampang, ya. Oleh sebab itu kerajaan Allah bukan soal gampangan. Jadi Kristen, jangan jadi Kristen gampangan, ya. Oleh sebab itu berbuatlah baik, bagus, ya. Orang buat baik, bagus. Tetapi yang dijanjikan dalam firman Tuhan untuk kita masuk ke dalam kerajaan Allah itu soal kebenaran. Hiduplah benar, hiduplah berkenan di hadirat Tuhan, ya. Melakukan yang berkenan. Caranya bagaimana untuk hidup berkenan? Bagaimana caranya untuk hidup benar? Daging ini loh yang harus dikikis, ya. Perbuatan daging tidak mungkin berkenan kata Alkitab, ya. Roma katakan kalau tidak salah itu, ya. Orang yang hidup dalam
daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Bukan Anda dilarang makan daging, bukan seperti itu ya. Saya juga sampai saat hari ini masih suka dengan paniki, saya juga masih suka dengan RW ya. Sekalipun kalau makan itu saya ingat kepada almarhum ya. Ada jemaat yang bilang, Tante aku mau ngirim Brennemon sama babi kecap. Saya bilang, aduh babi rica atau apa, saya disuruh milih. Semuanya serba B2, semuanya serba berbau daging ya. Insya Allah tidak menjadikan saya dalam kedagingan ya, seperti itu. Saya bilang saya terima kasih, bukan saya tidak mau, tapi kalau saya makan itu saya nanti ingat sama Bapak Gembala ya, almarhum ya. Oleh sebab itu yang biasa-biasa aja lah kalau ini ya. Kalau soal B2 nanti ada juga yang makan pastinya ya, bukan berarti tidak dimakan ya, ada juga yang makan. Kembali di sini kerajaan Allah, soal kebenaran yang pertama, damai sejahtera yang kedua, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada damai sejahtera ya, ada damai sejahtera di dalamnya, damai sejahtera yang datangnya hanya dari Tuhan ya. Bagaimana caranya kita memperoleh damai sejahtera? Bukan damai sejahtera yang dari dunia, tapi damai sejahtera yang dari Allah sendiri ya. Saya juga ingin ya kita belajar bersama-sama ya. Tadi malam juga saya belajar juga, bukan firman itu adalah pedang bermata dua. Kita belajar bersama-sama melakukan kebenaran firman-Nya ya. Bagaimana caranya kita memperoleh damai sejahtera? 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-18, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Bagaimana caranya supaya kita memperoleh damai sejahtera itu ya? Orang yang menerima kelahiran Kristus dalam hidupnya, katakan di sini adalah ciptaan baru, ayat yang ke-17 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, kalau Anda katakan dalam dirimu, aku ada di dalam Kristus. Ya, Kristus ada di dalamku. Ya, jadi jangan terlepas dari rantingnya. Ya, kita ada tetap dalam pokok ranting itu ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Orang yang menerima kelahiran Kristus dalam hidupnya adalah ciptaan baru. Kalau Anda menerima kelahiran Kristus saat ini, Anda adalah ciptaan baru. Masa lalumu jangan diingat-ingat lagi. Amin. Jangan dikejar-kejar rasa bersalah. Yang lalu biarlah berlalu, katanya ya. Masa lalu, gimana lagunya? Masa lalu biarlah asik ya. Masa lalu biarlah masa lalu. Seperti itu kira-kiranya ya. Anak-anak pemuda di sini hafal lagu itu. Praktekkan, jangan cuma hafal ya. Masa lalu jangan ingat-ingat lagi. Aduh, coba ya 20 tahun lalu saya jadi dengan si dia. 20 tahun lagi dah. Masih umur berapa? 20 tahun lagi. Sekarang aja mungkin masih sweet 17 ya. 20 tahun lagi mungkin belum lahir ya. Masa lalu ya, dulu kalau saya nggak ngomong begini ya, dulu kalau saya nggak berbuat begini ya, mungkin saya sudah jadi orang sukses. Dulu kalau saya sekolah sungguh-sungguh ya, mungkin saya sudah sukses dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi kelahiran Kristus pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup dalam ciptaan yang baru ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang paling dibutuhkan dalam dunia ini adalah damai sejahtera. Alami damai sejahtera sekitus. Kita hidup, kita alami satu perubahan ya, berubah menjadi ciptaan yang baru. Bukan seperti apa tuh tokoh film-film kartun yang Spiderman atau apa sih yang kalau ngomong tuh berubah. Apa itu? Apa itu? Power Ranger ya. Berarti senang suka nonton film Power Ranger. Berubah, bukan seperti itu. Tapi ciptaan yang baru, kita harus berubah ya. Jangan begitu-begitu terus. Harus ada kemajuan. Amin. Jangan stuck cuma di situ terus ya. Berubah itu bukan dari orang lain. Berubah itu, saya sudah pernah bawakan firman Tuhan ya. Dari 100% orang itu berubah 100%. Itu caranya bagaimana? 50% itu datangnya dari mana? Niat ya, dari niat diri sendiri. Kalau Anda nggak niat berubah,
yang sisanya bagaimana? 40% dari mana? Dari keadaan dia sudah benar-benar terhimpit ya, keadaan krisis ya. Nanti kalau dia udah kecelakaan baru dia ingat di rumah sakit, dia bilang, aduh Tuhan sembuhkan saya Tuhan. Tuhan kalau saya sembuh Tuhan, saya akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan sembuhkan saya. Nah ini berubah tuh dari 40% berubahnya dia itu karena dia sudah terhimpit, sudah dalam masa krisis yang udah mentok, udah gak ada jalan lain ya. Jadi nego sama Tuhan, dia nego sama Tuhan. Tuhan kalau saya berhasil, usaha saya berhasil Tuhan, waduh saya akan berikan 10% buat Tuhan. Kalau perlu 50% Tuhan. Ketika berhasil apa? Lupa ya. Emang gue pernah janji gitu ya sama Tuhan. Sayangnya dia janjinya cuma sama Tuhan, jadi gak ada yang dengar. Coba dia janji sama saya ya, saya akan ingatkan dia, tetapi dia janjinya sama Tuhan jadi gak bisa diingatkan ya. Emang gue ngomong begitu? Enggak, perasaan saya gak ngomong begitu ya. 40%, lalu sisanya 10%, 8% ini dari mentor, 8% ya, sisa 10%, 8%-nya dari mentor ya. Anda dimentorin, istilah dari agama seberang itu apa? Guru spiritual ya, Anda pernah dengar gitu ya. Jadi Anda perlu mentor ya, perlu psikolog lah istilahnya psikiater ya, atau Anda perlu guru spiritual. Siapa di sini yang pernah pakai guru spiritual? Saya rasa tidak ada ya. Kalau mentor mungkin gembala Anda bisa jadi mentor, bisa ya, pengkhotbah, penginjil yang lain yang biasa mementorin orang, bisa membuat orang itu berubah. Ketika dia dinasehati, ketika dia mendapatkan mentor dari orang itu, dia bisa berubah ya. Dan 2% dari mana? Dan ketika Anda dengar firman, sedikit sekali ya. 2% survei membuktikan 2% itu hanya ketika Anda duduk mendengarkan firman. Kenapa? Ketika Anda duduk, Anda amin ya, puji Tuhan. Ntar ada keluar dari pintu, apalagi kesandung, lupa ya, ketabrak sama orang, kurang ajar loh segala, buat udah keluar. Padahal tadi di gereja amin. Aduh ya Tuhan, terima kasih saya udah ditegur Tuhan. Gak boleh ya saya ngomong sembarangan, gak boleh ya saya berucap yang kotor dan sebagainya ya. Tuhan saya janji, Tuhan saya berubah ya, saya gak mau ngomong jorok lagi, saya gak mau maki-maki orang lagi, saya gak mau pukul orang lagi ya. Tuhan dengar, tapi iblis juga dengar, amin ya. Ketika Anda keluar dari gereja, tidak sengaja Anda ketabrak beca, seperti Ibu Meli pernah jalan padahal udah di pinggir ya, masih aja ditabrak sama spion mobil. Spionnya sampai gelundung. Bayangkan kekuatan baja itu Mami Meli ya, tangannya tidak apa-apa, tapi spion dari mobil yang menabrak dia itu sampai copot, sampai gelundung ya. Ya dia gak bisa maki-maki. Dia merasa dirinya, Tuhan aku ini anak Tuhan ya. Menahan perkataannya, menahan emosinya, itu tidak gampang ya. Tadi bahwa waktu di gereja janji Tuhan, iya saya mau berubah Tuhan, saya gak mau maki-maki orang, saya gak mau pukul orang, saya gak mau ngatain orang ya. Tuhan uji loh ya. Iblis cobai, tapi Tuhan juga menguji imanmu ya. Itu 2%-nya untuk berubah. Sekarang terserah Anda ya. Anda mau berubah, puji Tuhan. Anda tidak mau berubah, resikonya, konsekuensinya ada dengan bos kita di atas. Amin ya. Kita belajar bersama-sama, jangan menjadi orang yang hanya ciptaan yang lama. Ketika dia lahir saat ini di hatimu, Anda menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu akan datang ya. Dan damai yang kita terima pada saat ini juga, itu kita bisa peroleh kalau kita mempunyai perdamaian dulu dengan Tuhan. Ayat yang ke-19 mari kita baca. Ayat yang ke-18, maaf ya, tadi 17 sudah, menjadi ciptaan baru ya. Ingat untuk memperoleh damai dari Tuhan, kita harus berubah menjadi ciptaan yang baru. Bukan berarti kita operasi plastik sebentar rame-rame. Kata Ibu Gembala, harus berubah menjadi ciptaan yang baru ya. Saya Bima yang baru yang tadinya
tidak pakai kumis yang tadinya agak gemuk, nanti sebentar ngurusin badan katanya tante mesti berubah. Bukan seperti itu ya, tetapi berubah dari hati kita menjadi lebih baik. Untuk siapa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk diri kita sendiri, hubungan kita dengan Tuhan ya. Ayat yang ke-18, untuk memperoleh damai sejahtera yang ke-18 dan di sini aja. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami ya. Jadi kita harus berdamai dulu dengan Allah ya. Kalau kita mau memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan, kita harus berdamai dulu dengan Allah. Alkitab katakan yang membuat pemisah antara kamu dengan Allahmu adalah siapa? Nih, yang membuat pemisah antara kamu dengan Allahmu di tengah-tengah siapa? Apa kita bilang apa? Dosa. Pintar. Berarti sering baca Alkitab ya. Yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah adalah dosa. Oleh sebab itu harus kita mengadakan perdamaian dengan Tuhan dulu ya. Kalau Tuhan berilah damai sejahtera, kalau ada dosa cepat akui ya, cepat akui. Anda punya salah, Tuhan tadi malam saya nyuri HP-nya mama ya. Kayak ada anak sekolah minggu, dia saking pinginnya main HP ya. Kalau mama papanya tidur, kakaknya tidur, dia mulai berapa tuh beroperasi katanya ya. Jadi dia tahu kalau HP itu setahu saya HP itu punya ini apa sih, pola punya password susah sekali ya, punya password ya. Kalau password saya gampang sekali, makanya seluruh dunia tahu ya. Ada password yang antara suami istri, passwordnya tidak ada yang tahu ya. Itu yang susah ya, semua harus terbuka sih ya. Semua seharusnya harus terbuka antara suami istri ya. Dan ini anak nggak kurang akal, passwordnya cuma dari jempolnya yang punya, entah mamanya atau kakak yang punya. Jadi ketika tidur jempolnya ditaruh di HP itu, terbuka lah. Jadi dia bisa main game ya. Keinginannya untuk main game besar sekali ya. Jadi kita mengakui dulu ya, kalau Tuhan berilah aku damai sejahtera-Mu. Tapi ingat-ingat dulu, ya Tuhan, aku tadi udah bohongin mama. Tuhan, aku tadi biar cuma bohong-bohong kecil kan Tuhan. Tapi harus akui itu ya. Kalau Anda mau merasakan damai sejahtera dari Tuhan, akui kesalahanmu di hadapan Tuhan ya. Kalau malu mengakui kepada mamamu, malu mengakui kepada papamu, malu mengakui kepada kakakmu atau adikmu ya, meskipun adik harus akui ya. Harus bilang ya, kalau enggak dalam doa, Tuhan ampuni saya sudah berdosa. Gue kagak pernah bunuh orang, gue gak pernah maki orang, gue gak pernah nyakitin orang. Dosa apa? Gue perasaan seharian gue gak pernah buat dosa. Alkitab aja katakan sesuatu tidak berdasarkan iman itu sudah dosa. Kelihatannya gampang ya, kecil tapi susah ya. Kalau engkau tahu berbuat baik, kata Yakobus, tapi engkau tidak melakukan, itu juga sudah dosa. Tahu nih, gue harus buat baik, gue mau nolong dia, gue mau kasih berkatnya supaya dia bisa bantu-bantu dia lah buat uang sekolah dan sebagainya ya. Tahu berbuat baik tapi kita nggak lakukan, itu udah dosa. Akui di hadapan Tuhan supaya Anda memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Itu yang kedua ya. Jadi kita mengadakan perdamaian dengan Allah dulu kalau kita mau merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Kalau Anda tidak mau merasakan damai sejahtera dari Tuhan, ya udah ambil aja di toko damai deh, supaya damainya dari dunia aja ya. Gampang aja lah Tuhan ya. Susah-susah amat sih damai sejahtera dari Tuhan. Yang pertama aja udah sulit, yang kedua lagi ya. Yang pertama apa tadi? Menjadi ciptaan baru, Anda harus berubah ya. Berubah lagi ya, boro-boro berubah ya, setengah mati. Anda tidak bisa dengan kekuatan. Minta kekuatan Roh Kudus. Sudah dikatakan dari oleh Alkitab, oleh Roh Kudus ya. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Anda tidak bisa mengerjakannya. Orang tuamu tidak bisa kerjakan itu. Orang tuamu tidak bisa beri damai sejahtera. Yang bisa dia beri apa? Money ya. Hanya money.
yang bisa diberikan. Doi, fulus katanya ya. Apa hepeng orang Tapanuli bilangnya. Tetapi kalau Tuhan memberikan, itu berikan damai sejahtera, berikan sukacita, berikan kebenaran. Itu datangnya hanya dari Roh Kudus. Jangan Anda pergi ke toko damai, tetapi duduk diam di bawah kakinya Tuhan seperti Maria. Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Anda punya kerinduan seperti itu? Seperti Maria? Ya, akhir zaman loh ini, jangan santai-santai ya. Akhir zaman, Anda akan melihat. Saya terlalu percaya Tuhan sudah tidak lama lagi datang. Saya yakin tanda-tandanya sudah banyak. Tanda-tandanya semakin nyata ya. Mungkin dari zaman saya masih kecil dulu, pendeta kalau khotbah, kita sudah akhir zaman ini, hati-hati sudah akhir zaman, tapi nggak akhir zaman. Tapi saat ini dunia sudah semakin tua. Kita boleh beranggapan Tuhan masih 1000 tahun lagi datang. Tetapi untuk berjaga-jaga, anggap Tuhan datang besok. Amin. Ya. Untuk berjaga-jaga, anggaplah Tuhan datang besok. Supaya kita siap sedia. Ya. Jangan sampai Tuhan masih lama datang. Buat apa? Tahu-tahu Tuhan datang besok, gelagapan deh. Ya, kayak orang kecebur di laut ya, apalagi kayak saya nggak bisa berenang, mati kalau mati ya. Saya pernah ingat waktu itu pelayanan ke Manado Tua, orang tua saya sudah di Manado Tua, saya dengan pendeta Denny suami istri, kami naik perahu, cuma perahu motor itu ya, ke Manado Tua. Waduh, hujan kehujanan ya, itu hujan badai ya, jadi biar ada tutupannya tuh kapal. Seumur umur saya bilang Tuhan, nggak 2 kali deh saya seperti ini ya. Sekarang udah keren ya, ada kapal cepat untuk ke Sangir ya. Waktu itu ke Manado Tua saya udah mual sekali. Mungkin kalau ingat-ingat itu lagi serem deh. Kayak saya udah kehujanan, udah basah kuyup, udah mual yang luar biasa, mabok laut ya. Sampai saya bilang Tuhan, ini bagaimana nih, saya kayaknya saya bisa mati ini caranya begini ya. Di tengah laut itu saya bilang, kalau kapal ini tengkurap dia ya, kapal ini terbalik, udah ya innalillahi saya ya. Kalau mayat saya ditemukan, kalau mayat saya dimakan sama ikan hiu ya, seperti saya langsung ingat itu Daniel dimakan ikan paus. Saya bilang, Tuhan bagaimana ya, saya sampai punya pikiran, saya bilang, ini pendeta Denny kalau saya tercebur, kira-kira siapa yang dia mau tolong ya? Tolong istrinya atau tolong saya? Ini pikiran bodoh ini ya. Kalau ada orang bilang tolol ya, pikiran begitu ya. Terang aja dia tolong istrinya lah. Masa dia mau tolong istri orang lain? Kan lucu, nggak masuk di logika. Saya sampai sempat berpikir begitu ya, Tuhan, kalau kira-kira ini kapal terbalik, kecebur, saya nggak bisa berenang Tuhan. Mungkin istrinya itu pendeta juga, saya nggak tahu bisa berenang atau enggak, tapi usianya jauh lebih tua dari saya memang ya. Saya dalam hati itu saya bilang, Tuhan kira-kira dia tolong siapa ya? Tolong istrinya atau tolong saya? Ini kan pertanyaan bodoh dengan Tuhan ya. Tapi Tuhan mengerti. Tuhan tahu kami mau pelayanan, jadi kami tiba sampai di Manado Tua dengan selamat meskipun sampai mabuk-mabukan. Saya bilang, Tuhan seumur-umur jangan sampai 2 kali, dan puji Tuhan tidak pernah kedua kalinya ya. Entah kalau besok-besok saya mau pelayanan di sana, Tuhan izinkan ya saya pelayanan ke kampung halaman suami saya, tapi saya sudah yakin ada kapal cepat di sana ya, tidak lagi naik kapal motor seperti itu ya, ada kapal cepat sekarang udah maju ya, pelayanannya sudah maju. Dan puji Tuhan, kita kembali ya ayat yang ke-18, kita harus adakan perdamaian dengan Allah ya. Yang ketiga ayat yang ke-19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Yang ke-19 ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami ya. Dia tidak pernah memperhitungkan dosa dan kesalahan kita. Jadi kalau kita punya dosa, kalau kita sudah akui di hadapan Tuhan, jangan kita ingat-ingat lagi. Ya, karena Alkitab juga katakan di situ, dia
oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita damai itu kepada kami ya. Dia tidak pernah memperhitungkan dosa dan pelanggaran kita. Seperti saya teringat satu pujian berkata apa? Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Dan seterusnya ya. Tuhan tidak pernah mengingat lagi dosa dan pelanggaran kita. Ketika kita mengakui kepada Tuhan, Tuhan bukan manusia. Dia Allah segala Allah. Dia Maha Pengampun. Tetapi jangan mencobai Tuhan ya. Jangan ulang-ulang berbuat dosa lagi ya. Ketika kita sudah minta ampun kepada Tuhan, dosa dan pelanggaran kita dilupakan oleh Tuhan. Tuhan kalau mengampuni itu melupakan. Amin. Kalau manusia memaafkan tetapi dia masih ingat-ingat, itu normal ya. Ada manusia seperti itu, banyak manusia seperti itu. Iya nih, gua maafin, ntar berapa tahun lagi lu gak ingat lu pernah bikin begini sama gua ya. Kalau manusia seperti itu kira-kira ya, dia ingat-ingat apa yang berapa tahun lalu kita buat sama dia. Sakit hatinya masih ada, sampai simpan sakit hati sampai akar pahit, akhirnya jadi apa? Penyakit ya. Sebab itu kita punya keyakinan bahwa Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan yang terakhir ayat yang ke-20 katakan sini, berilah dirimu didamaikan dengan Allah ya. Marilah kita yang ada bersama-sama masa pandemi ini jangan membuat hati kita gelisah dan getar, tetapi marilah kita mengadakan perdamaian dengan Tuhan. Amin. Ya, kita mengadakan perdamaian dengan Tuhan. Kita mau menjadi manusia baru, ciptaan baru. Kita mau berubah sungguh-sungguh. Kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh karena Dia sudah tidak lama lagi datang. Kita harus giat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jerih payahmu, kata Alkitab apa? Tidak sia-sia, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan ya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri semua. Kita naikkan kembali pujian tadi. Mana? Pujian sebelum firman tadi. Seorang anak telah lahir. Dia Raja Damai. Dia sudah memberikan putranya bagi saya dengan Anda. Seorang anak telah lahir
damai dalam hidup kami. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu kekal abadi untuk sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami memiliki damai sejahtera daripada Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh mengejar akan kebaikan-Mu. Ajar kami sungguh-sungguh mengenal akan Engkau lebih dalam lagi Tuhan, dengan menjadi manusia ciptaan baru di dalam Engkau. Dengan kami boleh Tuhan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami mengadakan perdamaian dengan Tuhan. Kami memisahkan dosa yang ada dalam hidup kami, segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mengampuni salah dosa, kekurangan, kelemahan kami. Jadikan kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Kami ingin melakukan kebenaran firman-Mu bukan dengan kekuatan kami. Layakkan kami setiap hari, setiap saat, setiap waktu untuk kami berlayak di hadirat-Nya Tuhan. Kekuatan Allah Roh Kudus kiranya memberikan kami penghiburan yang sejati. Sukacita, damai, sejahtera itu ada dalam hidup kami. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, memberkati firman-Mu, dan kiranya Tuhan, firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami bagi hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam surga. Kami sudah mendengarkan firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mendengarkan sedikit pengumuman nanti pada hari Kamis. Wah, tulisannya saya nggak bisa baca. Hari Kamis kita mengadakan ibadah tutup tahun disertai dengan perjamuan suci ya. Mungkin mulai besok akan dijalankan dari pastori untuk jemaat-jemaat Tuhan, perjamuan suci ya. Yang jauh saya sudah hubungi untuk bisa mengambil di pastori, tetapi yang bisa dijangkau oleh Bapak Pendeta Okta dengan istri akan dibagikan kepada jemaat-jemaat, khususnya juga jemaat yang berada di daerah kompleks Bintara ini ya. Hari Kamis tanggal 31 Desember pukul 20 ya. Mungkin kalau ada perubahan nanti akan diberitahukan kembali ya. Tetapi ibadah awal tahun tetap hari Jumat tanggal 1 Januari pukul 10 ya, 10 pagi bukan 10 malam ya. Dan kita masih dalam live streaming ya. Tetapi nanti tanggal 16 Januari tepat 40 hari almarhum Bapak Gembala dipanggil oleh Tuhan, itu jatuhnya tanggal 16 Januari hari Sabtu ya. Saya sudah ditelepon oleh majelis wilayah, tetapi belum konfirmasi dengan majelis daerah, khususnya Bapak Ketua kita ya. Mereka dari wilayah meminta untuk acara 40 hari ibadah wilayah disertai ibadah pentabisan, pelantikan, bukan pentabisan ya, maaf, pelantikan saya pribadi sebagai gembala sidang di tempat ini. Itu nanti sekalian dengan ibadah 40 hari Bapak Gembala dari Majelis Wilayah 9 GPDI Jawa Barat ya. Saya belum mendapat kabar dari majelis daerah, saya tidak tahu pastinya, tetapi yang jelas kami siap 40 hari diadakan hari Sabtu jam 10 ya, sesuai pembicaraan dengan majelis wilayah yang ada ya, wilayah 9 khususnya ya. Dan puji Tuhan, nanti hari Minggu tanggal 17 saya sudah buka ibadah kembali di tempat ini Goshen, sekalipun belum bisa sebanyak yang seperti biasa. Kalau kemarin memang kita terlalu banyak mungkin ya, kadang sampai 50 sampai 60 dengan kapasitas ruangan yang hanya berapa kali berapa ini ya. Tetapi nanti tanggal 17 akan didaftar kembali siapa-siapa yang hadir, dan saya akan lebih membatasinya lagi sehubungan dengan kita masih dalam keadaan pandemi seperti ini ya. Lebih baik kita berhati-hati daripada akhirnya sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi. Tuhan bilang berdoa dan berjaga itu ya. Kita minta hikmat daripada Tuhan.
Kita yakin dan percaya Tuhan menolong kita, tetapi kita juga perlu hikmat dari Tuhan ya. Saya bilang Tuhan, saya tidak minta apa-apa dari Tuhan. Yang jelas saat ini saya sendiri, saya hanya butuh hikmat dari Tuhan ya. Hikmat dengan urapan daripada Tuhan yang memampukan saya berjalan dan menjalani kepercayaan Tuhan ya. Kepercayaan Tuhan yang besar pada GBDI Goshen ini, sekalipun kita hanya gereja yang kecil, tapi saya yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang besar. Amin ya. Puji nama Tuhan. Itu saja. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Kami yakin dan percaya Engkau punya rencana yang besar terhadap kami Tuhan. Oleh sebab itu memberikan kekuatan, hikmat dan urapan daripada Allah Roh Kudus khususnya bagi hamba-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya, hamba yakin hamba tidak berjalan sendiri, tetapi ada jemaat-jemaat Tuhan yang Engkau percayakan kepada kami hamba-Mu untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Makailah kami Tuhan, kami siap dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan, urapan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami, karena kami melakukan pekerjaan yang besar bersama dengan Tuhan. Ini yang menjadi keyakinan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan tidak pernah berkesudahan, dan setiap jerih lelah kami jemaat Goshen yang ada itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi menteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi tertanam dalam hidup rohani kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu pada akhir zaman ini, memerangi dunia ini dengan segala kegelisahan, kekhawatiran, dan apapun yang terjadi di dalam masa-masa pandemi ini.
kami boleh lewati bersama dengan Tuhan. Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan peliharakan umat-umat-Mu. Dan Tuhan, mereka yang bekerja di luar negeri, baik Bapak Chandra, baik Bapak Rudi, baik Bapak Nasir, kami bawakan mereka, menyerahkan mereka dalam tangannya Tuhan. Tuhan menjaga, lindungi, peliharakan mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan pakai hikmat marifat daripada Tuhan dalam mereka bekerja, mengandalkan Tuhan senantiasa, berharap terus hanya kepada Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar kota, baik keluarga Bapak Yan Monopo, Ibu Heni Manopo, baik Koko Edward, Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada di luar kota, Tuhan jangkau mereka dengan kasih-Mu. Mereka bekerja, Tuhan, biarlah Tuhan taruh hikmat-Mu dalam mereka bekerja. Tuhan juga jaga, lindungi, peliharakan mereka. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami jemaat Tuhan yang ada jauh dan dekat, Tuhan peliharakan kami. Mereka yang dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan. Mereka yang dalam keadaan lemah, Tuhan beri kekuatan. Mereka yang dalam keadaan sakit, bilur-Mu menjamah, menyembuhkan umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu. Kekasih-kekasihku, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Diberkatilah engkau, keluar masuk rumahmu diberkati, makan minum pakaianmu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, jemaat Gosen, buat menjadi berhasil bagi hormat kemuliaan namanya Tuhan. Terpuji nama Bapa dalam surga. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya.